Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku membuat semur jengkol yang empuk banget, hemat gas, dan juga ngelupasin kulit hitamnya itu sangat mudah, yang benar-benar mempermudah hidupku dalam memasak jengkol. Ya Allah, aku pernah trauma masak jengkol gara-gara pas ngopekin kulitnya yang hitam itu, dia itu masuk ke sela jari kuku dan susah banget keluar, padahal udah dipakai gunting kuku, akhirnya ganjel di kulit dan bikin sakit. Tapi alhamdulillah aku nemu resep ini kemarin dan kayaknya aku bakalan masak jengkol terus karena udah tahu caranya. Lihat nih, baru direbus aja kulitnya udah pada ngelupas guys. Pokoknya segampang itu. Langsung aja yuk cara buatnya. Bahan-bahannya di sini aku punya setengah kilogram jengkol, tapi nanti yang aku bikin semur ini cuma 250 gram ya. Nah, jengkol ini udah di wadah dan di air ini udah 2 hari, jadi setiap sehari airnya diganti ya. Jadi aku rendam selama 2 malam ya. Kalau mau semalam juga boleh ya guys, itu bagus banget supaya kulitnya gampang banget ngelupas. Dan juga di sini ada garam 1 sendok teh dan kita pakai soda kue 1 sendok teh. Kemudian untuk bumbu semurnya, untuk takaran 1/4 kilo di sini aku punya 8 buah bawang merah, 5 buah cabai merah besar, 2 siung bawang putih, 3 siung kemiri. Kalau misalnya suka pedas, boleh ditambahkan rawit ya, karena semur ini nggak pedas ya. Beneran pedasnya tuh kerasa dikit doang. Lalu kecap manis secukupnya, gula merah setengah butir kecil, kemudian 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Lalu di sini aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Nah, ini kunci kekentalannya dan kelegitannya. Lalu di sini aku pakai masako ayam ya, kaldu bubuk secukupnya, nanti kita tes rasa ya. Pertama aku mau isi dulu airnya sekitar 1 liter ke dalam panci. Kemudian kita masukkan jengkol yang sudah direndam selama semalaman ke dalam panci, lalu kita rebus ya teman-teman. Jangan lupa ketika kita merebus kita masukkan 1 sendok teh garamnya dan juga 1 sendok teh soda kuenya supaya lebih cepat empuknya guys. Nah, lihat, baru mau mulai ngerebus aja kulitnya udah pada mengelupas ya. Ini karena perendaman dari kemarin itu guys, supaya hemat gas menggunakan teknik 7-30-7 ala Fah Umi Yasmin. Caranya, setelah panci ditutup, kita rebus selama 7 menit menggunakan api cenderung besar. Lalu kita matikan apinya. Kemudian setelah dimatikan kompornya, kita diamkan selama 30 menit. Lalu kita nyalakan kompornya lagi 7 menit lagi. Selama proses ini, tutup panci jangan dibuka ya, supaya uap panasnya tidak keluar. Jadi kita menyalakan api hanya 14 menit saja. Nah, ini prosesnya udah selesai 7.37. Kita buka ya, aku mau lihat dulu beneran empuk enggak. Beneran udah empuk guys. Sekarang kita tunggu dingin dulu supaya nanti ngegebreknya tuh nggak terlalu panas ya. Sambil menunggu aku mau bikin bumbunya dulu. Nah, bumbu halusnya tinggal kita masukin. Mau pakai chopper boleh, blender boleh, mau ulek manual juga boleh ya teman-teman. Kita blender aja seperti biasa sampai halus. Cabai bawang kemirinya udah dihalusin semua. Sekarang kita sisihkan dulu ya. Oh iya, tadi aku beri sedikit air ketika menghaluskannya. Nah, sekarang aku mau ngegebrekin si jengkolnya. Nah, ini jengkolnya diangkat udah pada ngelupas ya guys, jadi nggak perlu repot deh buat ngelupasin kulitnya lagi. Nah, nih dibuka juga udah gampang banget. Sekarang geprek cukup sekali 2 kali aja ya guys, supaya nggak hancur. Ini aku masukin plastik soalnya layah atau cobek aku tuh dari kayu dan dia tuh ada serat-seratnya gitu kan, kelihatan melingkar. Kalau misalnya buat ngegeprek jengkol, takutnya jengkolnya itu meresap ke situ guys, nanti cobek aku jadi bau jengkol. Jadi ini aku pakein plastik ya guys. Tapi kalau kalian pakai cobek batu nggak usah pakai plastik juga nggak apa-apa. Nah, tinggal geprek-geprek sedikit udah agak retak ya.
Jangan sampai hancur ya. Lihat nih, kita aduk-aduk, kulitnya udah pada ngelupas. Bukankah ini sangat membantu Besti? Karena ini bagian yang menyebalkan kan, melepaskan kulit ini. Lihatlah, kita lakukan sampai habis ya. Nah, ini udah semua. Sekarang udah bisa kita masak. Tapi tunggu dulu, aku mau ambil setengah dulu ya. Kalau makan langsung setengah kilo, kaki dan tangan tuh rasanya linu guys, apalagi cuma berdua. Jadinya ini kita simpen dulu yang setengah kilonya lagi ya, buat nanti ditaruh di freezer. Nanti kalau mau masak jengkol udah nggak perlu rebus-rebus lagi, tinggal dimasak aja gitu guys. Sekarang kita tumis bumbu halusnya ya. Kita tumis ini sampai aroma bumbunya itu benar-benar nggak ada bau langu ya guys. Setelah aromanya harum, kita masukkan air secukupnya. Kita aduk-aduk, kita masukkan gula merahnya. Lalu kita masukkan garam dan juga gula pasirnya. Kemudian kita masukkan kecapnya sesuai selera ya. Nanti misalnya tes rasa kurang manis, kurang coklat, bisa ditambahkan lagi. Lalu kita juga masukkan saus tiramnya. Saus tiramnya aku pakai sekitar setengah sendok makan atau 1 sendok teh ya. Kemudian kita beri kaldu bubuk secukupnya dulu. Ini aku masukin sekitar setengah sendok teh dulu ya. Kita aduk-aduk ya. Setelah airnya udah agak mau mendidih, kita masukkan jengkolnya. Lalu kita masak ini sampai airnya surut dan juga meresap ke dalam jengkolnya. Ketika memasak, jangan lupa dites rasa supaya rasanya pas ya, sesuai selera kita. Nah, di sini aku nambahin kecap dan juga kaldu bubuknya ya. Nah, ini rasanya udah pas, mantap. Airnya juga udah surut dan bumbunya udah menyerap ke jengkolnya. Sekarang sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini rasanya enak banget. Pokoknya kalian harus cobain deh. Ini tuh rasanya empuk. Pokoknya kata suami kali ini jengkol aku tuh beneran enak banget. Gak kayak sebelumnya, karena mungkin cara ini ya, karena ini aku baru nemu resep ini di Cookpad dan udah banyak yang nge-recook, katanya enak banget, makanya aku cobain resep pakai saus tiram dan juga pakai baking soda. Itu bumbunya meresap banget guys, manis, gurih, legit bercampur jadi satu. Dimakan pakai nasi anget bikin gak bisa berhenti ngunyah deh. Makan pakai bumbunya aja udah sedep banget. Sekian resep dari aku. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.